Salam dalam kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Adi Cahyono dalam program Sapaan Gembala GKI Delima di awal bulan November tanggal 2. Kita bersyukur sudah memasuki bulan yang ke-11 di tahun 2021 ini dan suasana menjelang Natal semakin dekat dan biasanya di minggu-minggu Advent kita akan banyak membaca firman Tuhan tentang akhir zaman. Dan bulan ini secara khusus saya akan memulas tentang kitab Wahyu dengan berbagai tema yang mengajak kita untuk menyadari akan kehidupan di dunia ini yang ada batasnya. Dan minggu pertama ini saya mengajak kita membaca dari kitab Wahyu pasal pertama ayat 1 sampai dengan 8 yang akan kita renungkan dengan tema firman kehidupan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Engkau berikan dan Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kembali kami bersama akan membaca, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolonglah setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Wahyu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin.
Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ya, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita yang kita baca pada hari ini dari Wahyu pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 3 menjelaskan bagaimana Yesus Sang Firman kehidupan datang kepada Yohanes, terutama dinyatakan di ayat-ayat setelahnya di Pulau Patmos, untuk memberikan pengharapan, untuk memberikan sukacita, kekuatan dan semangat kepada Yohanes secara khusus yang mendapat wahyu ini, dan juga kepada umat Allah yang hidup dalam masa penderitaan, terutama dalam pemerintahan Romawi yang begitu kejam dan begitu sadis begitu ya. Nah, kitab Wahyu seringkali memang menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan, menakutkan, apalagi kalau kita melihat gambaran-gambaran akan tanda-tanda akhir zaman. Namun di dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, terutama di pasal 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kita melihat bahwa sebenarnya firman itu disampaikan oleh Yesus sendiri supaya menjadi kekuatan, sukacita, bahkan menjadi berkat bagi umatnya. Tentu dengan sebuah kondisi dan prasyarat bagaimana di sana orang harus mendengarkan dan taat untuk melakukan firman itu. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun ini sesuatu yang sangat umum, tetapi bagi Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu ini, yang mendapatkan firman itu sangat berarti sekali, karena kehidupan umat pada saat itu memang sangat-sangat menderita, sangat-sangat penuh dengan ancaman dan aniaya yang dihadapi oleh para pengikut Kristus, sehingga mengalami keputusasaan, sehingga mengalami situasi-situasi yang sangat mencekam gitu ya. Tetapi firman datang melalui Yohanes, memberikan pengharapan, memberikan semangat, sukacita dan kekuatan agar umat Allah, anak-anak Allah tetap kuat menghadapi kehidupan di dunia ini. Tapi saudara, kita hampir 2 tahun menjalani masa pandemi Corona ya. Udah sebentar lagi bulan Desember, artinya 2 tahun virus Corona berada di dunia, yang memberikan impact yang luar biasa. Bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah psikologis, juga masalah relasi di dalam keluarga, di dalam pekerjaan dan kehidupan ekonomi dunia mengalami situasi yang mencekam. Tapi puji Tuhan, dalam 2 tahun ini, dalam kesediaan kita untuk tetap setia kepada Tuhan, baik dalam mengikuti sapaan gembala, doa keluarga, mengikuti kebaktian-kebaktian, kita semua boleh merasakan bahwa Tuhan terus hadir, menopang, menguatkan. Itulah firman kehidupan. Ketika kita benar-benar terus mencari Tuhan melalui firman-Nya, kita bukan hanya beroleh kekuatan, sukacita, tapi pengharapan kita dikuatkan. Melalui firman itu kehidupan terus menjadi sebuah harapan yang menjadi nyata. Selamat terus menghidupi firman kehidupan, agar kasih dan kekuatan Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, bersyukur untuk bulan baru, hari kedua ini kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami senantiasa rindu mencari Tuhan lewat firman-Mu, untuk kami baca, kami pahami, kami mengerti dan kami lakukan, agar kebahagiaan dan sukacita senantiasa terasa dalam hati kami, terpancar dalam kehidupan kami, agar firman kehidupan itu benar-benar hidup di dalam diri kami, di tengah-tengah dunia ini, lewat setiap karya kehidupan maupun juga setiap pelayanan kami. Bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh kami alami, kami rasakan. Pandemi yang semakin terkendali, terutama di Indonesia, di mana kami juga mulai melakukan kembali aktivitas meskipun harus dengan protokol yang ketat. Juga GKI Delima yang mempersiapkan diri untuk melakukan uji coba ibadah onsite terbatas yang dimulai pada tanggal 21 November mendatang, uji coba untuk aktivis dan majelis, lalu kemudian diikuti dengan rayon-rayon minggu-minggu berikutnya. Tuhan berkati Satgas dan majelis dan setiap
aktivis yang ambil bagian terlibat, dan para pelayan-Mu, mereka benar-benar mempersiapkan diri, juga umat-Mu Tuhan, tetap juga boleh dengan kerinduan bersama-sama kembali boleh beribadah di rumah Tuhan, juga dengan mengikuti ketentuan prosedur yang berlaku. Kami bersyukur untuk bangsa kami yang dalam kondisi terkendali pandeminya. Jangan biarkan mereka Tuhan dalam kelengahan dan tidak waspada karena ancaman badai gelombang 3 juga masih bisa terjadi, terutama di beberapa negara yang sudah mulai mengalami, di China, di Singapura, di Inggris. Biar ini menjadi kewaspadaan bagi bangsa Indonesia, terutama untuk pemerintah, Satgas COVID, biarlah mereka benar-benar melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mengendalikan bersama. Kami terus mendoakan Tuhan untuk upaya vaksinasi di seluruh Indonesia boleh mendapatkan sambutan yang baik dan dukungan yang luar biasa dari setiap insan negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa memimpin menyertai kehidupan umat-Mu dengan sukacita dan bahagia. Doa ini kami minta, kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan